kenapa kartu SIM tidak terbaca di HP? Apa saja penyebabnya dan apa solusi jalan keluarnya? Dan sebelum ke pembahasan teman-teman, saya harap untuk memperhatikan atau menyimak videonya secara utuh. Dan jika ada yang tidak dipahami, teman-teman bisa tanyakan, tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum, halo sahabat MC, jumpa lagi di MC Phonecare. Dan untuk kartu SIM yang tidak terbaca di HP ya, di HP apapun, sebenarnya itu ada indikasinya. Yang dimaksud adalah ketika kita memasukkan kartu SIM ya, kita memasukkan kartu SIM terhadap suatu ponsel, yang terjadi adalah notifikasi atau bar status di atas itu tetap hanya ada logo kartu SIM dan lambangnya SIM-nya silang ya. Jadi terkadang di HP tertentu ada tulisan masukkan kartu SIM. Namun jika di HP Xiaomi biasanya hanya gambar kartu SIM kemudian silang seperti itu ya. Dan secara otomatis ketika kartu SIM itu tidak terbaca, maka kita tidak akan bisa mengakses jaringan, baik itu GPRS, 2G, bahkan sinyal internet 4G ya. Dan seperti ini kita lihat di pengaturan kartu SIM pun tidak ada yang aktif ya. Jadi pengaturan kartu SIM-nya itu nonaktif, tidak bisa dipencet atau tidak bisa diatur. Itu salah satu indikasinya bahwa kartu SIM itu tidak terdeteksi. Sedangkan untuk penyebabnya di sini saya sudah bagikan menjadi dua penyebab ya, dua faktor. Faktor yang pertama yaitu mengenai faktor software dari sistem, sedangkan yang kedua adalah faktor dari hardware-nya sendiri. Sedangkan untuk yang dari faktor sistem atau software, teman-teman itu biasanya kartu SIM tidak terdeteksi itu atau tidak terbaca disebabkan karena faktor nomor IMEI yang tidak valid, nomor IMEI hilang, atau nomor IMEI 0 atau nomor IMEI 0 ya. Jadi banyak sekali mengenai masalah faktor IMEI ini, dan mungkin di lain pembahasan saya akan bahas khusus untuk nomor IMEI ya. Dan teman-teman bisa lakukan pengecekan nomor IMEI-nya itu menggunakan kode bintang pagar 06 pagar. Maka di sini akan tampil beberapa nomor IMEI, yaitu IMEI 1 dan IMEI 2. Dan ini harus ada angkanya ya, tidak boleh tidak valid, tidak boleh juga kosong ataupun tidak ada sama sekali. Dan juga terkadang tertulis IMEI 0 atau IMEI 0 ya di situ. Jadi ini menyebabkan kartu SIM tidak bisa terbaca ketika IMEI ini tidak ada angka yang valid di dalamnya. Kemudian untuk cara mengecek yang kedua, jika kode ini tidak bisa, maka kita menggunakan dengan metode pergi ke pengaturan ya. Kita masuk ke pengaturan, lalu kita pilih tentang ponsel. Kemudian jika HP teman-teman itu Xiaomi, pada halaman tentang ponsel ini kita cari bagian atau kolom status ya. Kita pilih status. Lalu di sini ada status atau informasi IMEI ya. Informasi IMEI kita pilih, lalu di sini akan ada beberapa nomor IMEI. Pastikan lagi nomor IMEI-nya ada dan tidak boleh tidak valid atau kosong ya. Kemudian faktor yang kedua penyebab kartu SIM tidak terbaca itu karena baseband ya, atau versi pita basisnya itu tidak ada, tidak diketahui. Jadi teman-teman di sini saya tunjukkan contoh dari baseband atau versi pita basis yang tidak diketahui. Dan seharusnya versi pita basis yang normal itu ada beberapa isi atau angka dan huruf, yaitu isinya versi pita basis ya, tidak boleh tertera tidak diketahui. Sedangkan untuk solusinya mengenai masalah IMEI dan versi pita basis itu ada dua kemungkinan, ada dua solusi ya.
Terkadang ada juga yang menggunakan metode flashing atau software ulang ponsel tersebut ya. Itu dilakukan ketika IMEI tidak diketahui namun versi pita basisnya masih ada. Namun di kasus yang lain, ketika IMEI dan baseband sama-sama tidak diketahui atau tidak valid, maka yang dilakukan adalah proses pergantian IC. Sedangkan penyebab yang selanjutnya mengenai kartu SIM tidak terbaca itu disebabkan karena hardware ya. Jadi yang pertama kita bisa cek di bagian slot atau SIM tray ya. Kenapa SIM tray? SIM tray itu biasanya sering saya temukan itu SIM tray-nya patah di bagian ujung ya. Di bagian ujung SIM tray ini ada plastik, biasanya rata-rata plastik ya. Dan itu ketika sudah berusia lama, maka plastik-plastik di ujung ini akan keropos dan rontok ataupun patah ya. Dan fungsi dari ujung slot SIM tray ini atau SIM tray tempatnya SIM ini, fungsinya adalah untuk mendorong tuas konektor SIM. Jadi ketika SIM card dimasukkan, maka ujung dari SIM tray ini akan mendorong tuas yang ada di konektor SIM tersebut, sehingga menyebabkan kartu SIM itu harusnya terbaca. Namun ketika slot atau SIM tray ini ujungnya patah, maka dia tidak akan bisa mendorong tuas tersebut, sehingga ponsel akan mendeteksinya bahwa tidak ada kartu SIM yang masuk atau terinstal. Jadi untuk solusinya teman-teman bisa lakukan mencoba ganti dulu SIM tray-nya atau slot SIM-nya ini, karena slot SIM atau SIM tray yang lawas sudah mengalami patah atau keropos. Dan untuk faktor terakhir penyebab kartu SIM tidak terbaca itu disebabkan karena konektor SIM-nya sendiri itu mengalami patah ya. Jadi konektor SIM atau tempatnya SIM di bagian ponsel tersebut, di bagian dalam biasanya, ini saya contohkan dengan menggunakan Samsung ya. Ini ada beberapa komponen kuningan ya, atau kuning-kuning, konektor kuning, kaki-kaki konektor itu biasanya mengalami patah atau salah satu kaki-kakinya ada yang patah, sehingga tidak bisa mendeteksi adanya SIM card ya. Nah, seperti ini saya jelaskan, saya tunjukkan ke teman-teman bahwa SIM card itu mempunyai beberapa sisi-sisi kuningan dan disambungkan ke konektor SIM. Nah, ketika konektor SIM ini salah satu kaki atau beberapa kakinya lepas atau patah, maka yang terjadi SIM card atau kartu SIM tidak akan bisa terbaca oleh ponsel kita. Dan untuk solusinya teman-teman harus melakukan pergantian konektor SIM atau mungkin penggantian salah satu kaki dari konektor SIM card tersebut, dengan harapan akan adanya kembali sambungan antara SIM card dengan konektor SIM-nya. Oke sahabat MC, itulah tadi beberapa penyebab dan solusinya untuk permasalahan kenapa kartu SIM tidak terbaca di ponsel. Semoga bisa membantu dan memberikan sedikit pemahaman. Dan apabila ada beberapa hal yang tidak dipahami atau tidak setuju, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu nonton video terbaru dari MC Phonecare. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.